Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang terkait berita yang lagi ramai terkait Abang kemarin di MK itu disuruh copot toganya itu? Gimana Bang? Sebenarnya mekanisme pencopotan toga itu hal yang biasa di dalam satu persidangan ya. Karena kita paham posisi kita ya. Posisi kita atau locus standi kita, kedudukan hukum kita pada saat itu. Kedudukan hukum kita ini sebagai prinsipal ya, yang mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Itu kedudukan hukum kita. Lalu setelah itu dari peristiwa hukum yang terjadi ya, karena kedudukan hukum kita. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi mengarahkan kita untuk membuka toga karena agar tidak kontradiktum dengan penafsiran masyarakat yang ada. Karena pada saat itu kan saya sebagai penggugat ya. Artinya penggugat itu tidak bisa langsung bersikap sebagai advokat juga. Karena saya sebagai penggugat. Jadi biar tidak bingung, biar tidak ambigu prosesnya, makanya hakim meminta saya untuk mencopot toga. Karena kan ditanya sama hakim, ini kedudukannya sebagai apa Pak Firdaus kesini? Sebagai kuasa hukum atau sebagai sebagai advokat atau kuasa hukum atau sebagai penggugat? Saya bilang penggugat. Ya kalau penggugat copot toganya. Gitu aja, sebenarnya hal yang sederhana sih itu. Biasa itu. Jadi biasa hakim menunjukkan diskresinya di dalam proses persidangan yang sedang terjadi saat ini, dan itu hal yang biasa gitu. Berarti Abang membenarkan apa yang dilakukan hakim itu ya? Bener dong, udah profesional. Hakim MK tuh udah profesional banget gitu loh, Pak Suhartoyo dan rekan-rekannya. Jadi nggak ada masalah sih kalau seandainya melarang saya untuk memakai toga, itu biasa. Karena memang posisi saya juga kan sedang lagi diuji di Mahkamah Konstitusi. Diujinya apakah saya ini, kalau masih pengacaranya sudah diakui oleh Mahkamah Agung pun masih pengacara, ya kan? Oleh Pengadilan Tinggi masih pengacara. Bahkan di MK pun saya sudah jelaskan saya masih pengacara. Hanya saja yang diuji ini pembekuannya. Pembekuannya ini apakah bisa mengakibatkan saya tidak menjadi pengacara di Kongres Advokat Indonesia, tidak bisa jadi pengacara di Kongres Advokat Indonesia, atau masih bisa lanjut dengan berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten melalui Kongres Advokat Indonesia itu. Sekarang lagi diuji gitu. Lagi diuji itu. Kalau masalah saya bisa jadi pengacara atau tidak, ya jelas 1000% bisa jadi pengacara. Kenapa? Karena setelah putusan ini saya bisa mengajukan kembali sumpah ulang di Pengadilan Tinggi Banten gitu. Tapi dari sidang kemarin malah yang viral itu yang Abang momen disuruh lepas toga ya. Abang perasaannya mungkin viral itu gimana Bang? Nggak apa-apa sih, karena kan saya menganggap biasa lah itu dunia medsos kan. Dan saya berterima kasih banget dengan media-media kan yang udah memviralkan itu. Jadi makin viral kan saya makin top kan gitu. Jadi makin diperhatikan orang gitu. Itu biasa lah itu. Viralnya itu pun masalah toga ya, untuk sementara harus dicopot karena saya di dalam pembekuan kan hakim MK juga udah menyatakan bahwa untuk sementara gitu loh, sampai ada putusan yang ingkrah ini, untuk sementara ini dicopot karena yang sedang kita uji ini berita acara sumpah saya di Kongres Advokat Indonesia KAI, itu yang sedang saya perjuangkan. Kalau masalah saya mau jadi advokat lagi, saya sumpah ulang bisa, tidak ada pelarangan itu. Saya sumpah ulang di organisasi saya di Pembasmi itu sangat bisa gitu. Jadi nggak ada pelarangan, tapi saya mau uji gitu loh, mau uji karena prosesnya tidak sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Tidak ada sidang etik dan lain-lain. Makanya saya uji itu gitu. Biar kedepannya jangan sampai ada tindakan semena-mena lagi dari pemilik organisasi atau ketua umum organisasi ya, yang seakan-akan advokat ini di bawah ketek mereka gitu loh. Padahal advokat ini kan sejajar semuanya, officium nobile. Jadi tidak ada lagi pandangan-pandangan tentang advokat itu bisa diperintah oleh ketua umumnya semena-mena gitu. Jadi advokat itu sejajar, makanya cara memerintah advokat itu dengan cara yang elegan.
cara menghukumnya dengan cara yang elegan juga gitu. Tapi kan gini, ketika itu kan menjadi hal yang biasa ya Bang, memang saat itu ya. Tapi apapun yang berhubungan dengan Firdaus Owibowo pasti menjadi sesuatu yang digoreng. Iya. Enggak, ya karena kan saya gini. Saya kan viral ini memang dari dulu. Dari pertama saya lahir umur 7 bulan udah viral tetangga. Ya kan? Wah, bapak gue mimpi nama gue kan Muhammad Firdaus dulunya. Tahu bapak gue dimimpiin, masukin lagi Owibowo katanya. Wah, viral lagi. Wah, ini anak kita di dalam nih. Tambahin lagi namanya Owibowo, aku dapat impian nih, viral. Gitu. Gue emang dari bayi itu udah viral, brojol viral juga, ketuker. Waktu gue lahir di klinik Cideng di Tanah Abang 2 dekat Pas Pampres. Kan gue lahir di situ tahun 76. Itu gue ketuker sama cewek, bayi cewek. Itu heboh rumah sakit, bokap gue sampai ngamuk-ngamuk. Enggak, ini bukan anak saya ada tompelnya di kaki katanya. Tompel gue di kaki, makanya bikin gue gabung lagi sama keluarga. Kalau enggak gue jadi anaknya siapa, gak tahu. Jadi sejak kecil abang Udah viral, dari bayi viral, lahir dari SMP viral, SMA, ya kan, sampai kuliah viral, sampai pokoknya viral deh. Istilahnya gue batuk aja viral, gue nggak tahu tuh kenapa. Viralnya di mana, Bang? Hah? Viralnya di mana, Bang? Gue nggak tahu, pokoknya setiap gue ngapa-ngapain aja pasti viral, gitu. Oke Bang, masalah toga ini kan terkait juga ketika ditanyakan terkait masalah bas yang dikukuhkan dan menyangkut pada organisasi. Iya, iya. Nah, gimana Bang, organisasi KAI sendiri ya Bang di sini ya? Iya. Seperti apa Bang? Organisasi KAI sampai saat sekarang gue nggak ngerasa dibekukan karena Indra Sanul Lubis itu kan yang melantik gue, almarhum. Dan sampai sekarang ini KAI belum ada pemimpin resminya, masih aku-aku. Siti Jamil Lubis juga masih mengaku-ngaku karena belum terdaftar di Dijen AHU. Di Dijen AHU itu masih tercatat atas nama Pak Indra Sanul Lubis. Artinya secara de facto dan de jure gue masih jadi anggota KAI. Nggak bisa ada yang memecat gue sebelum ada penetapan dan pengangkatan ketua umum yang sah terdaftar di Dijen AHU. Kalau tidak terdaftar, itu namanya ketua umum ilegal dan tidak boleh melakukan tindakan portofolio. Makanya gue pesen juga sama Mahkamah Agung, tolong organisasi advokat yang tidak terdaftar di Dijen AHU, baik ketua umumnya, pengurusnya maupun organisasinya, jangan disuruh sumpah. Itu cacat hukum berita acara sumpahnya. Tolong Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto. Ini buat pembenahan kita bersama, Pak Prabowo. Jangan dikasih sumpah di Pengadilan Tinggi Banten atau di Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Kalau organisasinya ketua umumnya tidak tercatat di Dijen AHU, kalau organisasinya tidak tercatat di Dijen AHU. Apalagi sekarang banyak yang namanya ormas-ormas, kata Pak Yusril, yang sekarang ini ikut-ikutan bikin akte tambahan seakan-akan dia organisasi advokat, padahal bukan. Nah itu harus dikritisi. Jangan disuruh sumpah di pengadilan tinggi se-Indonesia, ormas-ormas itu. Nah untuk pengadilan tinggi se-Indonesia ini harus memeriksa itu akte pendiriannya. Dia menjalankan tugas fungsi Undang-Undang 18 atau tidak. Kalau tidak ada Undang-Undang 18 tahun 2003-nya di Dijen AHU-nya, jangan diterima. Karena itu bukan advokat lagi, itu cacat hukum. Sama kedudukan dengan paralegal. Advokat yang disumpah di dalam organisasi advokat yang tidak terdaftar sebagai organisasi advokat, dan apalagi ketua umumnya tidak tercatat di Dijen AHU, itu ilegal administrasi. Harus dibenahi di Indonesia ini. Berarti sampai saat ini Ya. masih nggak ada yang bisa memberhentikan Abang ya, karena sekali lagi Tidak ada. bahwa Indra Sanul Selama saya belum mendapatkan ketua umum yang tercatat secara sah di Dijen AHU pada Kongres Advokat Indonesia, tidak ada yang bisa memecat saya. Gitu loh. Tapi waktu pertama Dan nggak ada istilah pecat memecat kalau seandainya advokat itu tidak dipenjara di atas 4 tahun. Itu undang-undang advokat yang berbicara. Saya belum pernah dihukum kok di atas 4 tahun. Yang udah dipenjara aja kayak OC Kaligis di penjara 9 tahun masih jadi advokat, bahkan jadi pengacara presiden. Ya. Fredrik Yunandi dipenjara karena terima suap atau apa itu 6 tahun masih jadi advokat kok. Kok saya hanya naik meja dibekukan seperti ini? Ada apa ini? Sementara ada pengacara yang sering naik pusar kok nggak dipecat-pecat. Lebih terhina yang naik pusar cewek atau yang naik meja? Gitu loh. memang mereka ngeliat ada sebuah kekhawatiran nggak sih, waduh gawat nih kalau bukan lebih ke ngerasa khawatir dengan Orang-orang itu takut saya naik jadi pejabat. Kalau saya jadi pejabat, saya habisin semuanya. Saya habisi semuanya. Saya dikasih jabatan dikit aja, saya habisi semua. Ya nggak benar. Bang, tapi abang waktu pertama kali masuk ke AI itu tuh siapa sih bang pemimpinnya, Bang? Apakah Pak Indra Sanul Lubis. Pak Indra Sanul Iya, Lubis. Pak Indra Sanul Lubis. Tapi pada saat itu Bu Lubis udah mengakui sebagai
ketua atau Kan beliau itu kan stafnya Pak Indra Hasan Lubis dulunya. Staf di kantor, staf atau apalah gitu. Dan Bu Mia itu yang menguji saya waktu diklat ujian PKPA. Bu Mia itu gitu loh. Tapi abang tahu gak sejarahnya Bu Mia sampai mengakui diri sebagai ketua umum? Mungkin sejarahnya awalnya Karena beliau itu kan masih keluarganya atau adiknya Pak Indra Hasan Lubis. Jadi dianggapnya organisasi Kongres Advokat Indonesia ini adalah warisan leluhur. Gitu loh. Padahal organisasi itu nggak boleh diwarisi. Harus ada kongres lagi gitu loh. Tunjukkan siapa yang... Selama ini kan dia penunjukannya aklamasi. Gitu loh. Aklamasi terus, nggak fair. Bang, apa sih bang Gitu. syarat-syaratnya bang untuk sebuah organisasi gitu didaftarkan ke Dirjen AU bang? Kan kita kan kok bertanya-tanya gini udah KAI yang itu udah bertahun-tahun tapi kok belum Karena sengketa mereka. berpindah gitu, Sengketa. belum berpindah ke Iya. ketua dari Indra Hasan Lubis ke Bu Lubis. Masih sengketa. Si ini masih sengketa, ini masih jadi ketua umum nih nggak terima gitu loh. Sengketa. Gitu loh. Dengan pengurus lainnya. Gue duga sengketa ya. Makanya kan Profesor Harris kan wakil Menteri Hukum waktu itu kan diundang oleh Pradi kan. Dia tanya kan, Pradi mana nih? Kalau Pradi Auto saya nggak datang. Ada apa? Gitu kan. Ya Pradi Auto juga kan mungkin nggak terdaftar di Dirjen AU. Gitu loh. Ilegal kan gitu. Jadi ini sekarang bebenah-benah aja lah semua. Kalau gue jadi menterinya, gue larang semua tuh mau Otto Hasibuan kek, mau Mia Jamelio Lubis kek. Kalau lo nggak terdaftar, keluar dari Mahkamah Agung, keluar dari Pengadilan Tinggi. Gue usir sama gue. Jadi harus bebenah-benah sekarang, nggak boleh tuh. Harus tegas pemerintah. Dan pada akhirnya itu yang membuat abang mendirikan organisasi sendiri ya? Iya, gue dirikan organisasi sendiri. Dan sekarang berjalan, alhamdulillah sudah 7 kali menyumpah advokat ya di berbagai pengadilan tinggi ya. Jadi perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia yang saya bentuk dan saya pimpin ya, itu sah sebagai wadah tunggal. Wadah tunggal loh, tidak terbantahkan. Dirjen AU yang mengeluarkan izin itu. Dan saya diwajibkan ya oleh Dirjen AU untuk merekrut anggota organisasi advokat dimanapun yang terlantar, yang izinnya nggak sah. Instruksinya loh, instruksi di dalam ADRT kami diwajibkan menghimpun para advokat yang tercecer, yang izin-izin ini nggak sah, yang takut nanti suatu saat ketika mereka itu saling berlawanan di pengadilan, saling eksepsi, akhirnya gugurlah mereka sebagai advokat kalau dieksepsi. Makanya tugas saya sebagai anggota pemimpin organisasi pembasmi merekrut anggota-anggota organisasi yang organisasinya nggak sah, karena ketumnya tidak terdaftar, karena organisasi bermasalah, karena dia disumpah oleh ormas, bukan oleh organisasi advokat, gitu loh. Tapi yang dia KAI sebenarnya terdaftar apa? KAI-nya terdaftar, Dengan nama tapi Indra tapi ketua umumnya belum terdaftar. Yang ilegal tuh Ketua umumnya ilegal, bukan KAI-nya, bukan KAI resmi. Ya, itu organisasi kebanggaan saya KAI, makanya sampai sekarang saya masih bertahan. Saya gugat, nanti saya gugat perbuatan melawan hukum. Saya udah siapkan materinya, saya akan gugat 100 miliar. Dia harus ganti rugi. Hah? 100 miliar. Karena kerugian saya dong selama 8 bulan ini. Klien saya banyak yang hilang apa segala. Kan ada rinciannya nanti. Gitu. Ada rinciannya. 100 miliar sampai 1 T. Karena ada uang-uang saya di situ dinilai objek tanah yang saya akumulatif nanti. Di gugatan perbuatan melawan hukum. Gitu. 1 triliun insya Allah. Jumlah kliennya kira-kira yang udah pergi berapa banyak bang? Yo banyak banget. Bulanan saya aja 320 juta hilang. Bulanan saya dari beberapa perusahaan. Gitu. Belum lagi kasus perdata yang saya tangani, belum lagi operasional yang diberikan oleh klien kalau mendapatkan kuasa. Gitu. Saya kan menjadi konsultan hukum perusahaan-perusahaan selama ini, kantor hukum saya. Gitu loh. Makanya saya punya uang waktu itu. Tapi kan akhirnya dicabut kuasa saya, ya udah. Itu bagian daripada kerugian saya, nanti saya akan tuangkan di PMH. Itu kan material ya bang, imaterialnya kan? Imaterialnya ya saya dibully. Saya akhirnya kehilangan pekerjaan, ya kan? Saya kehilangan hak di negara ini untuk berserikat dan berkumpul. Saya kehilangan hak untuk mencari nafkah, menghidupi anak istri saya. Saya kehilangan hak untuk melakukan kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim piatu yang saya bina saat ini. Gitu loh. Banyak kehilangan hak-hak itu yang menjadikan saya rugi secara imaterial. Nilainya bang? Nilainya mungkin bisa 100 triliun. Loh iya, tunggu aja nanti, tunggu aja. Tapi kan gue cocok-cocokin dulu nantinya.
gitu loh. Bang, ini kan proses sedang berjalan, abang mengajukan ke MK. Ya kan? Iya. Dalam proses ini bang, ada kejanggalan dong dalam proses pembuatan. Loh, di dalam persidangan MK itu kan kemarin kami kan hanya banyak tertawa-tawa. Nggak serius gugatannya. Kenapa? Karena Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Soehartoyo juga kan tertawa mendengarkan cerita itu, cerita kronologis dari saya. Karena sebelumnya beliau udah tahu bahwa proses ini memang ilegal. Dan hakim-hakim pendamping lainnya kan semuanya tersenyum, tertawa. Akhirnya suasana kami di persidangan kemarin itu tertawa karena kami orang cerdas semua, baik hakimnya maupun yang mengajukan judicial review, gitu loh. Tidak ada suasana tegang kemarin waktu di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena kami semua udah tahu endingnya bahwa ini orang-orang bodoh semua yang melakukan ini. Orang-orang yang tidak mengerti konstruksi hukum tata negara. Makanya kami yang mengerti dengan Profesor Soehartoyo tertawa-tawa kemarin. Gitu loh, melihat proses mekanisme pembekuan saya yang ilegal administrasi yang diamini oleh Profesor Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain diamini, dikeluarkan lagi penetapan. Gitu loh. Harusnya melalui Undang-Undang 18 yang memberhentikan saya itu adalah Dewan Kehormatan. Gitu loh. Tapi sama Mahkamah Agung mereka yang memberhentikan advokat. Kan undang-undangnya aja berbeda. Undang-undang MA dengan advokat. Nggak bisa disatukan. Advokat, mecatnya advokat. Melalui Dewan Kehormatan. Mahkamah Agung mecatnya hakim. Dan turunannya gitu loh. Jadi karena Pak Sunarto nggak ngerti konstruksi hukum, kebanyakan main golf atau kebanyakan jalan-jalan, jarang baca buku, udah tua juga. Jadi gue saranin baca buku biar nggak ngelantur jadi Ketua Mahkamah Agung. Kenapa? Karena Pak Prabowo nanti malu. Punya Ketua Mahkamah Agung kayak begini. Hakim-hakimnya hancur. Banyak yang nyimpen duit di rumah, akhirnya ketangkep korupsi hakimnya. Gitu loh. Karena apa? Karena Ketua Mahkamah Agungnya aja nggak ngerti konstruksi hukum. Abang ngerti sih bahwa ini kok hukum negara, hukum Indonesia kok jadi kayak dagelan ya? Ya kayak dagelan lah, karena ya Ketua Mahkamah Agungnya aja orang nggak ngerti. Sekarang orang nggak ngerti konstruksi hukum disuruh mimpin Mahkamah Agung. Hancur hukumnya. Padahal itu kan penentu dari semua putusan. Kalau penentu dari semua putusan diisi oleh Ketua Mahkamah Agung seperti Profesor Sunarto yang nggak ngerti kerangka hukum, hancur negara ini. Hancur sehancur-hancurnya. Bang, untuk kan sekarang kan masih tercatatnya kan Pak Indra Sanubis kan. Iya. Untuk pergantian syarat-syaratnya, prosedur pergantian ketua itu Harus ada kongres. Harus ada kongres ulang dan tidak ada sengketa. Kalau ada surat yang masuk ke Dirjen AHU bahwa itu sengketa antara pengurus yang sebelumnya, nggak bisa, Bos. Berarti nggak bisa dilakukan. Nggak bisa reshuffle, nggak bisa. Nggak bisa dalam satu malam berarti ya? Nggak bisa. Itu harus ada PT UN dulu. Ada gugatan TUN. Kan pecah dua nih bang. Iya. Ada KI nih, ada KI. KI itu pecah 3, 4 malah. Ada KI versi versi Siti Jabal Lubis. Yang gue dengar ada juga Bang Herman Urmar. Ada juga Bang Cucu. Malah Bang Cucu udah terdaftar di Dirjen AHU, Kongres Advokat Indonesia nih, Bang Cucu. Bang Cucu udah terdaftar, lebih resmi Bang Cucu daripada Siti Jabal Lubis. Jauh nih Bang Cucu nih. Justru Bang Cucu itu resmi secara hukum dan dia nggak ilegal tuh di Dirjen AHU. Bang Cucu tuh. Nah, terdaftar di Dirjen AHU. Bang Cucu itu. Lihat. Kongres Advokat Indonesia Pedang Hitam yang terdaftar di Dirjen AHU. Gitu loh. Yang ketua umumnya Cucu. Kalau yang lain, yang pedang merah itu masih Indra Sanulubis. Apakah orang udah meninggal masih bisa mimpin jadi ketua umum organisasi? Kan nggak bisa. Harus ada pergantian ketua umum melalui mekanisme. Tapi kalau mekanismenya tidak sah, gugat-menggugat atau somasi-mensomasi, nggak jalan Dirjen AHU-nya. Nggak berani menteri ngeluarin Dirjen AHU karena sengketa. Makanya berapa kali gue umumin, hei anggota organisasi yang sengketa yang ketua umum tidak tercatat di Dirjen AHU. Mari pindah ke Pembasmi. Wadah tunggal, mari. Mari saya mengajak Anda semua tinggalkan organisasi lama yang sudah usang. Mari kalian cuma diduitin doang. Di Pembasmi murah. Cuma 2,5 juta dapat handphone lagi kalau daftar pertama. Ayo. Ya, 100 pendaftar pertama dapat motor listrik. Ayo, semua pindah ke Pembasmi ya. Legalitasnya jelas. Itu abang yang danain apa? Hah? Gue kan orang kaya. Iyalah. Jadi intinya dengan pembukaan abang terburuk atau ada indikasi intervensi dari pihak tertentu? Enggak, kalau gue enggak ke situ. Gini, gue kembali lagi kepada organisasi advokat. Organisasi advokat yang paling murah sekarang sampai sumpah 2,5 juta dapat handphone cuman Pembasmi.
Yang lainnya puluhan juta, bos. Kasihan sarjana hukum yang baru selesai kuliah, harus gade motor, ada yang gade motor, ada yang jual rumah mau jadi advokat. Kan kasihan, bos. Makanya gue dirikan organisasi advokat pembasmi. Bahkan di pembasmi itu ada apa? Ada paket duafa, sarjana hukum duafa ada. Minta keterangan miskin 1 juta atau 500.000 sampai sumpah. Berikut PKPA. Itu Demi melancarkan para advokat agar mereka jadi advokat yang bisa berguna di bangsa ini. Jangan-jangan nanti advokat nanti kalau dimintain duit puluhan juta, jutaan, bukan jadi advokat jadi maling. Kenapa? Karena ngejar duit buat sumpah. Gitu loh. Makanya gue jaga itu, jangan sampai penegak hukum yang marwahnya sangat dijaga oleh negara ini jadi maling hanya gara-gara apa? Ingin memaksa jadi advokat. Kan banyak tuh sarjana hukum. Udah lulus sarjana hukum, cari duit lagi untuk daftar ke A, B, C, D. Udah gitu organisasi ilegal pula lagi. Gitu. Kalau di pembasmi kan enggak. Yo, 2,5 juta ya. Anda dapat handphone baru ya. 100 pendaftar pertama dapat 1 buah motor listrik ya. Diobral. Ada berapa advokat yang disumpah? Disumpah ada hampir 50. Baru 50 advokat, 7 kali sumpah. Iya. Masih baru. Karena dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Ya. Karena mereka ini belum mengerti ini bahwa ada advokat yang resmi gitu loh. Belum mengerti ini sarjana-sarjana hukum. Mereka masih terpatri bahwa ikut sini aja, ini namanya besar. Bagus kayaknya. Padahal dia ilegal. Gitu. Nah, orang yang ilegal yang diikutin gitu. Bang, abang sebagai advokat ya kan kita anggap advokatnya bisa dipercaya oleh masyarakat. Abang kan sekarang sudah ditentukan atau ada perpu baru soal advokat pendamping para terdakwa. Abang Iya. setuju nggak? Setuju banget. Bagus. Bila perlu tambahin lagi. Iya. Advokat harus kaya, harus itu, harus punya gaji. Tambahin lagi. Advokat selama belum punya gaji berarti advokat tidak sama dengan kedudukannya dengan pejabat hukum lainnya, 4 pilar, hakim, jaksa. Kenapa hakim pada punya gaji? Kenapa jaksa pada punya gaji? Kenapa polisi pada punya gaji? Sementara advokat nggak punya gaji. Gue lihat advokat pada pakai kemeja, pakai batik, orang kayak pada mau sunatan, ngapain? Gue bikin advokat pakai pangkat. Ya, polisi punya pangkat, ya kan? Jaksa punya pangkat, hakim punya pangkat, pembasmi punya pangkat. Tinggal cari gajinya. Gajinya lagi gue usulin nih. Gue mengajukan judicial review biar advokat semuanya pada punya gaji se-Indonesia. Biar ada kesetaraan ya, Mas. Biar ada kesetaraan dong. Gitu loh. Dan advokat bisa pegang senjata. Berarti yang gaji itu OA-nya. Enggak, negara. Negara. Gue lagi ngusulin itu. Oh. Ya. Oke.